Amerika Serikat semakin terpojok oleh strategi cerdas Vladimir Putin. Presiden AS, Donald Trump, bersikeras menempatkan kapal selam nuklir di perairan dekat Rusia. Putin baru saja mengambil keputusan mengejutkan dengan keluar dari perjanjian nuklir bersama AS dan NATO, memberikan Rusia kebebasan lebih besar dalam konflik ini. Penasaran dengan kisah lengkapnya? Simak cerita ini sampai selesai. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan dukung kami dengan cara subscribe. Donald Trump tetap kukuh dengan pendiriannya untuk menantang Rusia. Seperti diketahui, Presiden AS ini telah mengerahkan 2 kapal selam nuklir ke perbatasan Rusia. Meskipun telah mendapat peringatan keras dari rezim Putin, armada ini dilaporkan tetap berada di posisinya dan bahkan dalam status siaga tempur. 2 kapal selam kami sudah berjaga di perbatasan Rusia, itu memang tempat yang seharusnya mereka tempati, ujar Trump. Langkah ini sengaja dilakukan untuk menekan Rusia agar segera menyetujui gencatan senjata di Ukraina dan menghentikan pertumpahan darah. Namun, upaya tersebut tampaknya sia-sia. Rusia menanggapi dengan santai, bahkan juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menolak mengomentari kehadiran kapal selam AS. Jelas bahwa kapal AS sedang dalam tugas tempur, tapi kami tidak ingin terlibat dalam kontroversi ini atau mengomentarinya, kata Peskov. Rusia juga meminta Trump untuk tidak terlalu berharap pada gencatan senjata. Putin menegaskan bahwa Rusia terbuka untuk negosiasi damai, bahkan bersedia bertemu langsung dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, asalkan Ukraina memenuhi syarat-syarat Rusia yang hingga kini belum dipenuhi. Kekecewaan muncul dari ekspektasi berlebihan, negosiasi harus dilakukan dengan tenang, bukan di hadapan publik, tegas Putin. Meski enggan mengomentari pengerahan kapal selam AS, Rusia diam-diam telah menyiapkan rencana balasan yang lebih keras. Kremlin baru saja mencabut keterlibatan dalam perjanjian INF yang melarang penempatan rudal nuklir jarak pendek dan menengah. Keputusan ini langsung membuat Trump ciut nyali, mengingat perjanjian ini telah berjalan harmonis sejak 1987. Namun, harmoni itu runtuh akibat tindakan AS yang dianggap mengganggu keamanan Rusia. Kremlin juga menyalahkan NATO yang menurut mereka telah melanggar perjanjian dengan menempatkan senjata serupa di Eropa dan Asia Pasifik. Sebelumnya, AS pernah menuduh Rusia mengkhianati perjanjian pada 2019, tetapi Rusia tetap berkomitmen selama AS mematuhinya. Ketegangan terbaru membuat Rusia kehilangan kesabaran, akhirnya mengambil langkah tegas. Dmitry Medvedev, mantan presiden Rusia, memanfaatkan situasi ini untuk mengintimidasi musuh-musuh Kremlin. Pencabutan moratorium penempatan rudal adalah respons terhadap kebijakan anti-NATO. Ini adalah kenyataan baru yang harus dihadapi semua lawan kami. Nantikan langkah selanjutnya, ujarnya. Keputusan ini memicu kepanikan di kalangan AS dan NATO, karena Rusia kini bebas mengerahkan rudal nuklir dengan jangkauan 500 hingga 5.500 km, mengancam stabilitas global. Keputusan Trump untuk menantang Rusia justru menjadi bumerang. Presiden AS ini disebut sedang menggali kuburannya sendiri, meskipun telah diperingatkan untuk tidak memprovokasi Putin. Medvedev bahkan mengejek, jika beberapa kata dari mantan presiden Rusia saja membuat Presiden AS gugup, bagaimana kalau ia berhadapan langsung dengan Putin? Kekuatan Rusia, terutama dalam persenjataan nuklir, menjadi ancaman nyata bagi AS. Putin memiliki kendali penuh atas arsenal nuklir Rusia, yang mampu menghancurkan kota dalam sekejap. Jarak geografis yang relatif dekat antara AS dan Rusia membuat ancaman ini semakin nyata. Namun, Putin tampaknya masih menangani situasi dengan kepala dingin, lebih memilih penyelesaian damai untuk menghindari bencana nuklir. Perang nuklir antara AS dan Rusia berpotensi menjadi konflik terbesar dalam sejarah, dengan jutaan nyawa terantam. Kedua negara memiliki stok nuklir terbesar di dunia, dan keterlibatan sekutu mereka dapat memperluas konflik menjadi bencana global. Keputusan Amerika Serikat untuk bersikap keras terhadap Rusia ternyata membawa konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Sanksi perdagangan, tarif impor tinggi, hingga embargo sektor energi yang diberlakukan sejak 2022 awalnya dimaksudkan untuk menekan perekonomian Moskow. Namun, langkah ini justru mengundang efek samping yang tidak diantisipasi. Retaknya hubungan dengan beberapa sekutu utama, termasuk India. Selama bertahun-tahun, India dikenal sebagai mitra strategis Washington, baik di bidang perdagangan, keamanan, maupun pertahanan. Negeri Bollywood itu banyak mengandalkan teknologi dan peralatan militer buatan Amerika, serta menjalin kerjasama di sektor energi.
Tapi situasi berubah drastis ketika India memutuskan untuk beralih membeli minyak mentah dari Rusia, bahkan dalam volume yang jauh lebih besar dari biasanya. Bagi Washington, langkah ini terasa seperti pukulan telak. Apalagi India mengambil keputusan itu justru di tengah tekanan global terhadap Moskow agar menghentikan perang di Ukraina. Sementara banyak negara mengurangi ketergantungan pada pasokan Rusia, New Delhi malah meningkatkan kerjasama, bukan hanya di sektor energi, tapi juga memperkuat hubungan militer. Donald Trump yang kala itu memimpin AS tak dapat menyembunyikan kekesalannya. Dalam sebuah pernyataan, ia melontarkan kritik pedas. India membeli sebagian besar peralatan militer dan energi dari Rusia justru saat dunia ingin Rusia menghentikan perang di Ukraina. Ucapan ini mencerminkan frustrasi Washington yang merasa dikhianati oleh salah satu sekutu terdekatnya. Dampaknya tidak berhenti di ranah diplomasi. Keputusan India ini ikut memicu lonjakan harga minyak dunia. Dengan suplai yang semakin ketat dan sanksi yang membatasi pasokan dari Rusia ke pasar barat, harga energi global melambung. Amerika Serikat, meskipun menjadi salah satu produsen minyak terbesar, tetap merasakan dampak besar. Mulai dari biaya produksi yang meningkat, hingga tekanan pada perekonomian domestik yang sedang melemah. Trump pun terpaksa mengambil langkah diplomasi yang lebih hati-hati. Ia berharap dengan menurunnya harga energi global, tekanan terhadap perekonomian Amerika bisa berkurang. Dalam sebuah wawancara, ia mengungkapkan harapannya. Jika harga energi turun cukup jauh, saya harap Putin akan menghentikan serangan terhadap Ukraina. Kami sedang dalam keadaan sulit karena ekonomi yang melemah. Namun situasi tidak semudah itu. Putin tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur, sementara India tetap mempertahankan sikapnya demi menjaga kepentingan nasionalnya sendiri. Bagi New Delhi, minyak murah dari Rusia adalah peluang emas untuk menekan inflasi domestik dan menjaga stabilitas ekonomi, meskipun langkah itu berarti mengabaikan tekanan dari Washington. Kini AS berada di persimpangan sulit. Memaksa India untuk kembali memihak bisa berisiko merusak hubungan jangka panjang, sementara membiarkan situasi terus berjalan membuat posisi Washington di kancah internasional terlihat semakin melemah. Di tengah medan pertempuran diplomasi ini, satu hal menjadi jelas. Strategi konfrontasi terhadap Rusia tidak hanya mengguncang Moskow, tetapi juga mengguncang fondasi hubungan Amerika dengan sekutu-sekutunya sendiri. Kisah ini memperlihatkan dengan jelas bagaimana Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump justru terjebak dalam perangkap yang diciptakan oleh dinamika geopolitik global. Niat awal untuk menunjukkan kekuatan militer dengan mengerahkan kapal selam nuklir di wilayah strategis ternyata berbalik menjadi bumerang. Langkah agresif itu memicu respons cepat dan keras dari Presiden Rusia, Vladimir Putin. Tidak hanya mengeluarkan pernyataan tegas, Rusia juga mencabut perjanjian nuklir yang selama ini menjadi penahan potensi perang besar antara kedua negara adidaya. Lebih jauh lagi, ancaman peluncuran rudal jarak jauh ke pangkalan-pangkalan strategis AS menambah ketegangan ke level yang belum pernah terjadi sejak Perang Dingin. Di tengah situasi ini, Amerika Serikat justru harus menghadapi kenyataan pahit. Beberapa sekutunya mulai menunjukkan tanda-tanda berkhianat. India, yang sebelumnya dianggap mitra strategis, memilih mengambil langkah yang justru menguntungkan pihak lawan. Keputusan ini memperburuk posisi AS di panggung internasional, membuat Washington terlihat lemah dan tidak lagi menjadi pusat aliansi global yang solid. Kombinasi dari kesalahan kalkulasi militer, diplomasi yang tidak efektif, dan retaknya kepercayaan antar sekutu membuat Amerika Serikat berada dalam posisi yang serba salah. Satu langkah salah lagi bisa memicu rangkaian peristiwa yang sulit dikendalikan. Bahkan berpotensi membawa dunia ke ambang konfrontasi militer terbuka. Pertanyaannya sekarang, apakah Amerika masih punya strategi keluar dari krisis ini? Atau justru blunder ini akan tercatat sebagai salah satu kesalahan geopolitik terbesar dalam sejarah modern? Bagaimana menurut kalian? Apakah ketegangan ini hanyalah bagian dari permainan politik global biasa? Atau sinyal bahwa kita sedang bergerak menuju babak baru perseteruan adidaya?